Baik, materi hari ini adalah pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang menempuh cara-cara sebagai berikut. Itu yang pertama, perjuangan terbuka melalui organisasi bentukan Jepang. Yang kedua, perjuangan bawah tanah. Dan yang ketiga adalah perjuangan bersenjata. Perjuangan terbuka melalui organisasi bentukan Jepang diantaranya adalah Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Badan Pertimbangan Pusat atau Susangin, Himpunan Kebaktian Jawa atau Jawa Kukai, dan Majelis Islam ala Indonesia (MIAI). Organisasi bentukan Jepang yang keempat selain MIAI itu sudah dibahas di dalam video sebelumnya. Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI salah satu organisasi pergerakan nasional yang masih diperkenankan berdiri pada masa pendudukan Jepang. Golongan ini memperoleh kelonggaran karena dinilai paling anti barat sehingga akan mudah dirangkul. MIAI diakui sebagai organisasi resmi umat Islam dengan syarat harus mengubah asas dan tujuannya. Kegiatannya terbatas pada pembentukan Baitul Mal atau Badan Amal dan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar keagamaan. Dalam asas dan tujuan MIAI yang baru ditambahkan kalimat sebagai berikut: turut bekerja dengan sekuat tenaga dalam pekerjaan membangun masyarakat baru untuk mencapai kemakmuran bersama di lingkungan Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon. MIAI sebagai organisasi tunggal Islam golongan Islam mendapat simpati yang luar biasa dari kalangan umat Islam. Kegiatan MIAI dirasa sangat membahayakan bagi Jepang, sehingga dibubarkan dan digantikan dengan nama Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYMI yang disahkan oleh Gunsekan pada tanggal 22 November 1943 dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai ketuanya. Yang kedua adalah perjuangan bawah tanah. Perjuangan bawah tanah ialah perjuangan yang dilakukan secara tertutup atau rahasia. Perjuangan bawah tanah pada umumnya dilakukan oleh para pemimpin bangsa kita yang bekerja di instansi-instansi pemerintah Jepang. Jadi, mereka kelihatannya sebagai pegawai. Namun di balik itu, mereka melakukan kegiatan yang bertujuan menghimpun dan mempersatukan rakyat meneruskan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Perjuangan bawah tanah dapat di berbagai daerah seperti Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, Medan. Di Jakarta ada beberapa kelompok yang melakukan perjuangan bawah tanah. Kelompok-kelompok tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kelompok Sukarni. Pada masa pendudukan Jepang, Sukarni bekerja di Sendenbu atau Barisan Propaganda Jepang bersama Muhammad Yamin. Gerakan ini dilakukan dengan menghimpun orang-orang yang berjiwa revolusioner, menyebarkan cita-cita kemerdekaan, dan membungkam kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jepang. Untuk menutupi gerakannya, kelompok Sukarni mendirikan asrama politik dengan nama Angkatan Baru Indonesia. Di dalam asrama inilah para tokoh pergerakan nasional yang lain seperti Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, dan Mr. Sunaryo mendidik para pemuda yang berkaitan dengan pengetahuan umum dan masalah politik. Yang kedua, kelompok Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo ada pada masa pendudukan Jepang menjabat sebagai Kepala Biro Riset Kaigun Bukanfu atau Kantor Perhubungan Angkatan Laut di Jakarta. Ahmad Subarjo berusaha menghimpun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bekerja dalam Angkatan Laut Jepang. Atas dorongan dari kelompok Ahmad Subarjo inilah, maka Angkatan Laut berhasil mendirikan asrama pemuda dengan nama Asrama Indonesia Merdeka. Di asrama Merdeka ini, para pemimpin bangsa Indonesia memberikan pelajaran-pelajaran yang secara tidak langsung menanamkan semangat nasionalisme kepada para pemuda Indonesia.
Yang ketiga adalah kelompok Sultan Syahrir. Kelompok Sultan Syahrir berjuang secara diam-diam dengan menghimpun mantan teman-teman sekolahnya dan rekan seorganisasi pada zaman Hindia Belanda. Dalam perjuangannya, Syahrir menjalin hubungan dengan pemimpin-pemimpin bangsa yang terpaksa bekerja sama dengan Jepang. Syahrir memberi pelajaran di Asrama Indonesia Merdeka milik Angkatan Laut Jepang atau Kaigun bersama dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subaryo, dan Iwa Kusuma Sumantri. Yang keempat, kelompok pemuda. Kelompok pemuda ini pada masa pendudukan Jepang mendapat perhatian khusus sebab akan digunakan untuk menjalankan kepentingan Jepang. Pemerintah militer Jepang menanamkan pengaruhnya melalui kursus-kursus dan lembaga-lembaga pendidikan, seperti kursus di Asrama Angkatan Baru Indonesia yang didirikan oleh Angkatan Laut Jepang. Akan tetapi para pemuda Indonesia tidak mudah termakan oleh propaganda Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, di Jakarta ada dua kelompok pemuda yang aktif berjuang yang terhimpun dalam IKGIKAHU atau Sekolah Tinggi Kedokteran dan Badan Pemusyawaratan atau Perwakilan Pelajar Indonesia atau disingkat BAPEPI. Organisasi inilah yang aktif berjuang bersama kelompok yang lain. Tokoh-tokohnya antara lain Johan Nur, Risa Dewa, Ratulangi, dan Syarif Tayyib. Yang ketiga, perjuangan bersenjata. Para pemimpin pergerakan nasional semakin tidak tahan menyaksikan penderitaan dan kesengsaraan rakyat yang memilukan. Oleh karena itu, sebagian dari mereka mulai bangkit menentang Jepang dengan cara perlawanan senjata. Perlawanan bersenjata terhadap Jepang terjadi di berbagai daerah, antara lain seperti yang sudah dijelaskan di dalam video sebelumnya, yaitu ada perjuangan bersenjata di Aceh, perlawanan meletus daerah Catileng pada November 1942 yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Kemudian di Jawa Barat, perlawanan meletus pada bulan Februari 1944, yakni di daerah Sukamanah di bawah pimpinan Kiai Hujainal Mustafa. Kemudian perlawanan di Blitar, perlawanan meletus pada tanggal. Lalu bahasan kita selanjutnya adalah dampak pendudukan Jepang dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama adalah dampak dalam kehidupan politik. Sejak awal pemerintahannya, Jepang melarang bangsa Indonesia berserikat dan berkumpul. Oleh karena itu, Jepang membuatkan organisasi-organisasi pergerakan nasional yang dibentuk pada masa Hindia Belanda, kecuali MIAI. MIAI kemudian dibubarkan dan digantikan dengan Masyumi. Yang kedua adalah dampak dalam bidang kehidupan ekonomi. Jepang berusaha untuk mendapatkan dan menguasai sumber-sumber bahan mentah untuk industri perang. Jepang membawa rencananya dalam dua tahap. Tahap yang pertama adalah tahap penguasaan, yakni menguasai seluruh kekayaan alam termasuk kekayaan milik pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua adalah tahap penyusunan kembali struktur ekonomi wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan perang. Sesuai dengan tahap ini, maka pola ekonomi perang direncanakan bahwa autarki artinya setiap wilayah harus mencukupi kebutuhan sendiri dan juga harus dapat menunjang kebutuhan perang. Yang ketiga adalah dampak mobilitas sosial. Di samping menguras sumber daya alam, Jepang juga melakukan eksploitasi tenaga manusia. Hal ini akan membawa dampak terhadap mobilitas sosial masyarakat Indonesia. Puluhan hingga ratusan ribu penduduk desa yang kuat dikerahkan untuk Romusa, membangun sarana dan prasarana perang seperti jalan raya, jembatan, lapangan udara, pelabuhan, benteng bawah tanah, dan sebagainya. Romusa ini mempunyai persamaan dengan kerja rodi atau kerja paksa pada zaman Hindia Belanda, yakni kerja tanpa mendapatkan upah. Untuk mengerahkan tenaga kerja yang banyak, di tiap-tiap desa dibentuk panitia pengerahan tenaga yang disebut Romu Kyokai. Tugasnya menyiapkan tenaga sesuai dengan jatah yang ditetapkan. Untuk menghilangkan ketakutan penduduk dan menutupi rahasia itu, maka Jepang menyebut para Romusa dengan sebutan prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja. Pada bulan Januari 1944, Jepang memperkenalkan sistem Tonarigumi atau rukun tetangga. Tonarigumi merupakan kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 sampai 20 rumah tangga. Maksud diadakannya Tonarigumi adalah untuk menguasai penduduk, mengendalikan dan memperlancar kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Dengan adanya perang yang makin mendesak, maka tugas yang dilakukan Tonarigumi adalah mengadakan latihan tentang pencegahan bahaya udara, kebakaran, pemberantasan kabar bohong, dan mata-mata musuh. Kemudian dampak yang keempat adalah dampak dalam bidang birokrasi. Pada pertengahan tahun 1943,
Kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik mulai terdesak. Maka Jepang memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan negara. Untuk itu, pada tanggal 5 September 1943, Jepang membentuk Badan Pertimbangan Keresidenan atau Shushankai dan Badan Pertimbangan Kota Praja Istimewa atau Shishanmien. Banyak orang Indonesia yang menduduki jabatan-jabatan tinggi dalam pemerintahan, seperti Profesor Dr. Sanjaya sebagai Kepala Departemen Urusan Agama pada tanggal 1 Oktober 1943, dan pada tanggal 10 November 1943, Sutarjo Karto Hadikusumo dan RMTA Suryo masing-masing diangkat menjadi Kepala Pemerintahan Shiokocan di Jakarta dan Banjarnegara. Dengan demikian, masa pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak yang sangat besar dalam birokrasi pemerintahan. Dampak kelima adalah dalam bidang militer. Situasi Perang Asia Pasifik pada awal tahun 1943 mulai berubah. Sikap ofensif Jepang beralih ke defensif. Jepang menyadari bahwa untuk kepentingan perang perlu dukungan dari penduduk masing-masing daerah yang didudukinya. Itulah sebabnya Jepang mulai membentuk kesatuan-kesatuan semi-militer dan militer untuk dididik dan dilatih secara intensif di bidang militer. Di Indonesia, ada beberapa kesatuan pertahanan yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang, seperti yang pertama adalah Kesatuan Pertahanan Semi-Militer. Di antaranya ada Senendan atau Barisan Pemuda. Yang kedua Keibondan, Barisan Pembantu Polisi. Lalu Fujinkai, Barisan Wanita. Dan yang keempat adalah Jibatukai, Barisan Berani Mati. Adapun Kesatuan Pertahanan Militer, yaitu Heiho atau Pembantu Prajurit Jepang. Kemudian yang kedua adalah Peta, Pembela Tanah Air. Dampak dalam dunia pendidikan, penggunaan bahasa Indonesia, dan kebudayaan. Dampak dalam dunia pendidikan, zaman pendudukan Jepang, pendidikan di Indonesia mengalami kemerosotan drastis. Jika dibandingkan zaman Hindia Belanda, jumlah sekolah dasar atau SD menurun dari 21.500 menjadi 13.500, dan sekolah menengah dari 850 menjadi 20. Di Jepang, sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan dijadikan tempat indoktrinasi. Melalui pendidikan dibentuk kader-kader untuk mempelopori dan melaksanakan konsepsi kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Struktur pengajaran dan struktur kurikulum ditunjuk untuk keperluan Perang Asia Pasifik saja. Kemudian, penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar digunakan di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran utama, sedangkan bahasa Jepang diberikan sebagai mata pelajaran wajib. Surat kabar dan radio juga menggunakan bahasa Indonesia sehingga mempercepat penyebar luasan bahasa Indonesia. Itu juga dengan papan nama toko, nama rumah makan, perusahaan, dan sebagainya yang menggunakan bahasa Belanda harus diganti dengan bahasa Indonesia atau Jepang. Dengan meluasnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi, maka akan mempercepat dan mempertebal semangat kebangsaan menuju integrasi bangsa. Lalu dampak yang terakhir adalah kebudayaan. Bahasa Indonesia adalah salah satu unsur kebudayaan, sehingga dengan digunakannya bahasa Indonesia secara luas akan mendukung perkembangan kebudayaan Indonesia. Pada tanggal 20 Oktober 1943, atas desakan dari beberapa tokoh Indonesia, didirikanlah Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia. Kemudian di bidang sastra, pada zaman Jepang juga berkembang baik. Hasil karya sastra seperti roman, sajak lagu, lukisan, sandiwara, dan film. Agar hasil karya sastra tidak menyimpang dari tujuan Jepang, maka pada tanggal 1 April 1943, Jakarta didirikan Pusat Kebudayaan dengan nama Keimin Bunko Shidoshu. Berikut materi hari ini. Bagi yang belum like dan subscribe, silahkan like serta subscribe. Dan bagi yang belum absen, silahkan tulis nama dan kelas di kolom komentar. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa beli novel saya untuk Sarah di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak.